Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Wirunisa. Saya berasal dari Suryalaya. Saya akan menceritakan Sunan Ampel. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel adalah cucu dari Raja Cempa. Ayahnya bernama Ibrahim Aswarakandi yang kawin dengan putri dari Raja Cempa yang bernama Dewi Candrawati. Adik dari Dewi Candrawati bernama Dewi Antarawulan atau Dwarawati yang diperisi oleh Raja Brawijaya Majapahit. Konon pernikahan antara Raja Brawijaya Majapahit dan Putri Dwarawati ini atas skenario para wali. Tujuannya agar Raja Brawijaya Majapahit itu mau masuk agama Islam atau setidaknya memberikan kelonggaran agar agama Islam berkembang dan tersiar di Majapahit. Setelah kakek banteng atau Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1419, para wali berpikir untuk mencari penggantinya. Atas usul Syekh Maulana Ishak, maka didatangkanlah Raden Rahmat dari Cempa ke Pulau Jawa. Mula-mula Raden Rahmat langsung menuju istana Majapahit karena Putri Dwarawati ini adalah bibinya sendiri. Raden Rahmat selama tinggal di istana Majapahit selalu mencoba mengajak Prabu Brawijaya agar masuk agama Islam. Tetapi sang Prabu tidak bersedia karena sang Prabu berniat menjadi raja budak terakhir di Majapahit. Meski demikian, sang Prabu tidak menghalang-halangi rakyat dan keluarga kerajaan agar masuk agama Islam. Bahkan sang Prabu menghadiahkan sebuah tempat yang berada di desa Ampel Denta kepada Raden Rahmat sebagai pusat pendidikan agama Islam. Prabu Brawijaya merasa suka dan senang kepada Raden Rahmat karena tutur bahasa dan sifatnya yang lemah lembut. Kemudian Raden Rahmat disuruh memilih dari sekian banyaknya putri Brawijaya Majapahit untuk dijadikannya istri. Akhirnya Raden Rahmat memilih Dewi Candrawati sebagai istrinya. Maka Raden Rahmat adalah menantu dari Raja Majapahit dan termasuk salah seorang pangeran di Majapahit. Itu sebabnya beliau disebut Raden. Di Ampel Denta beliau membuka pondok pesantren. Ada banyak putra adipati dan bangsawan Majapahit yang belajar kepada beliau. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal ialah Raden Patah, Raden Batara Katong atau Adipati Ponorogo yang pertama, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Haji, dan Mbah Soleh. Semua murid-murid Sunan Ampel mempunyai karamah yang luar biasa dan banyak yang menjadi wali. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel. Hampir setiap hari makam beliau banyak dijarahi oleh banyak orang. Bahkan pada malam hari pun masih banyak orang yang berziarah kepada makam beliau, terutama pada malam Jumat Legi. Dan ada satu keanehan di sana. Jika Anda menimba air di daerah Surabaya, rasanya akan asin dan anyit. Tetapi tidak halnya dengan air yang berada di Masjid Agung Sunan Ampel. Rasanya segar dan konon bila diminum dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sunan Ampel menikah 2 kali. Yang pertama dengan Dewi Candrawati dan yang kedua dengan Nyai Karimah. Dengan Dewi Candrawati, beliau mempunyai keturunan sebagai berikut: Siti Syariah, Siti Mutmainah, Siti Hafsah, Raden Makdum Ibrahim, dan Raden Qasim. Dengan Nyai Karimah, beliau dikaruniai keturunan sebagai berikut: dengan Dewi Mutosiah dan Dewi Mutosimah. Kisah Mbah Soleh dari Sunan Ampel adalah sebuah keajaiban yang tidak ada duanya. Ada kuburan 9 orang, ada kuburan hingga 9. Itu bukan kuburan 9 orang, melainkan kuburan 1 orang, yaitu Mbah Soleh dari Sunan Ampel. Kisahnya demikian. Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Agung Sunan Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Mbah Soleh
selalu menyapu lantai Masjid Agung Sunan Ampel hingga sangat bersih sekali. Kemudian pada saat itu Mbah Soleh meninggal dunia. Maka terucaplah kata-kata Sunan Ampel. Dia berkata, jika Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini akan menjadi bersih lagi. Mendadak, Mbah Soleh berada di pengumuman Masjid Agung Sunan Ampel. Jadi hingga sekarang lantai Masjid Agung Sunan Ampel menjadi bersih lagi. Kemudian Mbah Soleh wafat lagi dan Sunan Ampel berkata seperti dahulu. Hal ini berulang hingga beberapa kali dan kuburan Mbah Soleh menjadi ada 8. Pada saat kuburan Mbah Soleh ada 8, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian juga Mbah Soleh meninggal dunia lagi hingga kuburan Mbah Soleh menjadi ada 9. Kuburan yang terakhir berada di ujung paling timur. Kisah Mbah Son Haji baru Sunan Ampel. Mbah Son Haji atau sering disebut Mbah Bolong itu bukan sebuah gelar kosong atau sebuah olok-olokan. Sebuah olok-olokan. Mbah Son Haji adalah murid Sunan Ampel. Kisahnya demikian. Pada saat pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Son Haji lah yang ditugasi untuk mengatur pengimaman Masjid Agung Sunan Ampel. Pada saat itu banyak orang yang meragukan Son Haji tentang pengimaman Masjid Agung Sunan Ampel. Ada seseorang yang berucap kepada beliau, apakah benar letak pengimaman masjid ini menghadap kiblat atau belum? Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding sebelah barat Masjid Agung Sunan Ampel. Lalu beliau berkata, kalian bisa melihat ke dalam lubang ini, apakah sudah betul atau belum letak pengimamannya? Maka orang-orang pun langsung melihat ke dalam lubang tersebut. Ternyata di dalam lubang tersebut menunjukkan sebuah Ka'bah yang berada di Mekah. Orang-orang pun pada kagum semua. Dan pada saat itu juga orang-orang tidak berani meragukan lagi Mbah Son Haji. Dan pada saat itu Mbah Son Haji disebut menjadi Mbah Bolong. Sunan Ampel menjadi nama universitas di Surabaya, dan tidak jauh dengan Masjid Agung Sunan Ampel terdapat lembaga ilmu pengetahuan bahasa dan Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.